Pantes buat film suster ngesot. Iya. Nah ini kan masih sekring lama lah seperti ini. Nah ini kan seperti gudang-gudang seperti ini, ada terowongan gudang-gudang seperti kepinis masih ada kan. Oh iya, nih sini keluar kepinis tuh. Saya kasih tahu sarang seriti bukan walet. Sini. Nih ada nih. Nih. Lorong-lorong seperti ini. Nih. Ini sarang seriti, guys. Ada anak. Tuh, masih ada anaknya. Sebenarnya sarang seriti ini kalau mau kita jadikan apa namanya itu jadi walet bisa. Iya. Pas dia bertelur, kita ganti telurnya jadi sarang telur walet. Walet ya. Nah, nanti anaknya kan jadi anak walet tuh. Iya. Sini ada dapur lagi, ini dapur utamanya. Iya, cuma yang di sini nanti bisanya dari sono ini. Iya, keluarnya bisa Bisanya keluar dari sampai sana. samping karena ini Di udah sini nggak tertutup. bisa ini. Oke sahabat ruang langka dimana kalian berada, tadi sudah kita eksplor di dalam, sekarang kita mengeksplor dari luar. Seperti apa pemandangannya? Gerangan, ada apa gerangan di sininya? Ada apa gerangan? Apakah ada ular melingkar? Nah ini ya ornamen ciri khas zaman dulu. Belanda, benar. Belanda ini. Ya, seperti ini. Batunya, Ciri batu khasnya. alam seperti ini. Tapi pagar-pagarnya juga nih. Nih tempat berendam. Toilet masih toilet lama ini, masih toilet zaman dahulu nih, produk lama toiletnya. Dan ini kamar rendam masih asli, produk zaman dahulu nih. Keran-kerannya juga masih utuh nih, dia bak-bak mandinya untuk berendamnya ini masih utuh. Nah, ini pintu-pintunya masih pintu zaman dahulu nih. Ya udah terbengkalai seperti ini lah. Ini kamar utama, sebetulnya kamar utama ini. Seperti ini lagi. Sayang tidak terawat. Ini ruangan luar, mungkin ini untuk tempat peristirahatan kendaraan di sini. Tungku untuk pemanasan diri itu keluarnya itu ke cerobong itu yang di atas tuh. Cerobong yang di atas itu keluar asap yang tadi itu. Asap Yang kayu ya. Asap kayu yang tadi itu keluarnya. Nah, seperti inilah pemandangannya tampak dari luar. Di bagian belakang. Oke, sahabat ruang langka dimana kalian berada, tadi kita kan sudah melihat ya dari sisi luar sebelah sana. Sekarang kita melihat dari sisi luar sebelah paling akhir, dimana ini Ruangan dapur ya? dapur umum. Dan kamar para pembantu zaman dahulu. Centeng kalau dulu waker. Waker rumah ini ada ini dipisahkan dengan tuannya, dengan para wakernya atau pembantu-pembantunya zaman dulu, tempat tidur, toiletnya dikeluarkan. Mau nanya, Mang. Iya. Waker itu apa sih? Ya kalau waker itu kalau sekarang mah bahasa kerennya itu satpam lah. Oh. Satpam. Kalau sekarang satpam. Kalau zaman dahulu itu waker, centeng. Iya. Oh. Itu waker centeng itu mungkin zaman dahulu waker kebun, centeng gedong lah dulu. Mandornya. Mandor seperti kan unsur di perkebunan itu mandor, ada mandor besar kan itu. Ada sinder, manajer kan dari pucuk pimpinannya ke atas. Kalau dulu mungkin ya para demang sama Ya, wakilnya gitu. Ya. Karena orang lapangan itu seperti pembantu di sini yang suka nungguin jam malam itu yang dinamakan itu waker dulu, centeng lah istilahnya. Gitu. Centeng untuk penunggu tuan-tuannya. Gitu. Oke. Ini ruangan-ruangan pembantu, ini ya, yang untuk tidur itu kamar-kamar ya? tidur istirahat, seperti ini. Nih, dapur. Cuman dapur tempat beda masak. ukurannya aja ya. Beda ukuran. Kalau dapur yang itu tempat kecil, masak. ini agak gitu. gede. Ini Nih, gede. tempat masak, dapur-dapurnya. Oh, benar. Nih.
Ini dapur tempat masak ini. Karena ini ada asap. Ada asap cerobong keluar. Iya. Karena ini ada bekas-bekas hawu lah kalau zaman dulu mungkin hawu gitu. Tungku lah kalau bahasa sekarang tungku, kalau dulu mah hawu. Oh ini pakai kayu. Iya, kayu bakar dahulu mah gitu. Iya. Kayu bakar. Makanya ini terlalu luas karena ini dapur umum kan dulu. Iya. Lihat kamar yang kedua untuk para pembantunya seperti ini, seperti centeng. Ini lorongnya seperti bangunannya untuk tempat tidur para pembantu zaman dahulu, mungkin tempat istirahatnya pembantu waker gitu. Jadi tidurnya ini tidurnya terpisah dengan tuannya di sana, para pembantunya di sini di pinggir. Ini bisa di 2 belakang, orang ya? Bisa 2 orang. Toiletnya juga terpisah untuk mandi ya dan lain-lainnya. Itu toiletnya ada di belakang, ada di sini. Nah, ini khusus tempat ini toiletnya, kamar mandinya khusus sebetulnya di sini ada nih gudang-gudangnya. Ini dulunya ada kamar mandi. Iya, ada kamar mandi di sini, di belakang juga masih ada. Kamar mandi, tempat tidur juga bisa istirahat. Nah, ini yang kamar mandi utamanya di luar sebetulnya ini untuk para pembantu dan lain sebagainya. Ini di luar di sini. Ini masih utuh nih. Besi tua nih. Kayak apa saluran air. Saluran air. Ini kan masih besi tua ini. Masih ada lah sisa. Iya. Tidak terjamah tangan jahil mungkin kalau di sini mah. Cuma toiletnya lucu. Toiletnya kan ini toiletnya dulu ini ya, toilet utama lah. Itu kamar-kamar tadi kan, ini toilet utamanya ini seperti ini kecil juga kan. Kamar mandi ini itu berbeda. Itu toilet, ya, ini kamar mandi. Ini kamar mandi berbeda lagi. Pikir saya yang itu untuk mandi. Sama toilet. Berbeda lagi. Kamar mandi dengan toilet itu berbeda lagi. Tidak disatukan. Nah, ini kamar mandinya, itu toiletnya. Atasnya masih utuh ya? Masih utuh ini, atasnya jatinya masih jati. Itu genting-gentingnya masih itu original. Tempat pencucian, ciri khas tempat pencucian zaman dahulu seperti ini kan, keramiknya itu marmernya ini marmer utuh, masih utuh zaman dahulu. Ini tempat pencucian piring apa-apanya ini pasti ini. Pencucian karena dari lorong utamanya, dapur utama ini keluar tadi kita mau keluar nggak bisa karena sudah tertutup seperti ini. Keluarnya ke sini. Ini masih utuh nih. Masih utuh. Kusen-kusennya itu. Kusen-kusennya masih utuh. Kusen-kusen dahulu. Original. Ini batangan ini. Dan itu genteng yang aslinya ini. Nih. JB Bandung. Nah, itu yang aslinya ini. Genteng yang aslinya. Ini masih aslinya, kalau yang bawah ini yang ada bawah ini campuran. Super Jatiwaya udah campuran. Yang aslinya ini JB ini. JB Bandung. Ada gambar lunceng gitu kan. Iya benar. Kenapa saya percaya ini aslinya? Karena ada tulisannya JB Bandung. Tulisannya tuh Bandueng. Iya. Kan dulu kan Soe Harto, Soe Karno. Iya, kan? Soe aja. Iya, pakainya gitu. Kan itu ada bahasanya juga JB Hewin. JB Hewin kan itu bahasanya udah bahasa itu kan. Makanya itu lonceng, dari logo lonceng juga kan bahasanya udah berbeda. Cekungannya sama yang dahulu. Ini masih utuh. Ini padahal udah berapa ratus abad ini. 100 tahun, 3,5 abad aja kita dijajah. Tapi kan tetap ini utuh. Iya. Seperti ini masih utuh. Ini masih. Ini yang buat udah pada meninggal ya? Iya. Yang buat. Yang buatnya udah pada kemana? Mungkin para yang dulunya kayangan udah tidur lah, udah tidur nyenyak mungkin udah. Oke, sahabat ruang langka di mana kalian berada, kita tadi sudah telusuri di mana bangunan di Bukanagara. Ini dulu kantor atau apa? Ini rumah dinas rumah dinas tuan. Juragan Kawasa lah kalau dulu istilahnya. Oh iya. Juragan Kawasanya. Yang sering ngomong overdose. Overdose. Ini karena Bukanagara ini
pendiriannya 1847. Makanya 1847. sama dengan istilah ada jalan pedati itu. Jalan pedati kalau istilah bahasa Sunda sado umumnya pedati, sado kalau istilah kerennya mungkin itu aja. Makanya terciptalah dan tugu yang di bawah itu ada tugu atau monas. Itu monumennya itu yang diciptakan jalan pedati itu 1847. Ya berkenaan dengan mendirikannya gedung ini, gitu. bersangkutannya. Ya yang dulu itu PNT Land itu ujungnya itu ini bukan negara ini. Yang di sana itu Kedemangan Cirebon. Di sana itu Taguan Perahu sampai itu Cilamaya Karawang. Nah itu PNT Land itu ada 4 penjuru mungkin perbatasannya itu yang namanya PNT Land Ciasem London gitu. Jadi antaranya ini mungkin bisa diistilahkan bahasa kerennya itu apa desa di atas awan. Desa di atas awan. Desa Tapi memang iya sih, masalah ini kan dataran paling tinggi nih. Iya. Nggak tahu lah dulu konon mungkin ceritanya itu kan awal kita datang ke situ ada cupu negara. Masuk ke sini bukan negara. Tapi nggak tahu lah zaman dahulu mungkin para ahli-ahli menciptakan nama bukan negara itu mungkin maka ada mitosnya, apakah ada nanti suatu saat akan terbuka sama peninggalan dari nenek moyang terdahulu kita, sama anak cucunya lah. Mudah-mudahan aja ada peninggalannya yang masih tertinggal di sini, yang masih kita gali potensinya. Apakah sebetulnya di bukan negara ini, di desa Cupu negara ini. Tapi menurut Mamang, ini sedikit ada beberapa netizen yang bertanya gitu. Menurut Mamang, kira-kira pelajaran bahasa sejarah yang ada di sekolah itu wajib apa nggak sih diadakan? Nah itu diwajibkan sebetulnya. Diwajibkan sekarang itu dari mulai TK, SD sampai perguruan tinggi lah itu diharuskan mengalami sejarah ini. Maka mengharapkan kepada pemerintah itu sekarang sejarah harus dibuka lagi, harus dipelajari anak-anak ke sekolah. Sampai sekarang mereka anak-anak yang sekarang nggak tahu lah. Mungkin kebanyakan tidak tahu sejarahnya apa Indonesia itu, sejarahnya apa bangsa Indonesia itu. Tapi kalau menurut informasi yang kami dapat itu kan pelajaran sekarang yang pelajaran sejarah khususnya kan sudah ditiadakan. Ya sudah tiada, betul kan? itu. Kan sangat disayangkan. Sangat disayangkan untuk generasi penerus bangsa tidak mengerti nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri. Betul kan itu. Seperti itu. Lalu perjuangan para karuhun, perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang terdahulu. Apakah dengan sengitnya, dengan mengorbankan jiwa dan raga zaman dahulu peperangan mungkin antara Jepang, Belanda, pejuang kita cuma menggunakan bambu runcing. Disayangkan itu sebetulnya sekarang anak-anak muda itu tidak tahu sejarahnya dan bahkan tidak banyak yang tidak menghormati. Jadi, itu sejarah seperti itu. Betul. Karena anak-anak sekarang itu yang tahu itu cuma main gadget, main apa di HP gitu. Tidak tahu sejarahnya. Itu coba lihat. Makanya sangat disayangkan itu pelajaran sejarah di sekolah itu dihilangkan. Itu tidak setuju sekali menurut Mama. Harus dibangkitkan lagi, harus diadakan lagi. Ada bahasa daerah. Bahasa daerah ya. Iya bahasa daerah. Bahasa daerah itu kan karena kita itu berada di Indonesia itu bermacam-macam suku bangsa, suku bahasa. Nah itu harus karena berkenaan dengan sejarah-sejarah itu. Makanya pemerintah sayang lah kalau bila ada itu sejarah itu diadakan lagi dan bisa dipelajari lagi di sekolah sama anak-anak tahu. Ini sangat terfokus sama permainan, apalagi sekarang udah teknologi canggih akhirnya tidak tahu. Kalau harapan Bapak seperti apa untuk kepada pemerintah khususnya Menteri Pendidikan terkait dengan pelajaran sejarah? Harapan Bapak supaya dibangkitkan lagi lah pelajaran bahasa Sunda, bahasa-bahasa sejarah itu dibangkitkan lagi di pelajaran dibuka sekolah, lagi. Ya, agar generasi kita tahu sejarah, tahu bahasanya sendiri, gitu kan. Saya mengharapkan pengorbanan para pahlawan, menghormati lah gitu, supaya gitu aja, supaya generasi kita itu tahu sejarah bangsa sendiri, tahu bahasanya sendiri, gitu. Jangan kalah sama
bahasa luar. Ya, betul. Budaya-budaya luar kita jangan tahu. Kalau untuk Mang Asep sendiri seperti apa harapannya untuk Ya, pemerintah untuk keterkaitan dengan pelajaran sejarah ataupun dengan apa itu budaya budaya, pariwisata. Nah, itu kalau menurut saya satu mungkin itu pokok utama itu sejarah harus dibuka lagi. Di pelajaran-pelajaran di sekolah dari mulai mungkin lah TK lah SD sampai perguruan tinggi itu sampai fakultas itu sejarah itu harus diadakan lagi, harus dikenal lagi sama generasi-generasi yang akan datang itu, mengenal budaya Indonesia, mengenal prasejarah Indonesia seperti itu, mengenal budaya bangsa, mengenal saling-saling mengenal budaya-budaya Sunda, budaya-budaya provinsi lainnya. Anak sekarang itu budayanya taunya apa? Mabuk-mabukan, joget, diskotik, ya gitu. Nggak tahu budaya-budaya asli daerah masing-masing itu sampai terlupakan sekarang. Makanya saya mengharapkan sejarah dibuka lagi, apalagi ke dinas pariwisata. Dinas pariwisata itu kan ini wisata sebetulnya ini wisata yang terlupakan sebetulnya gedung-gedung tua ini. Ini prasejarah, apalagi mengandung prasejarah mungkin sekarang itu mungkin udah 350 tahun yang lalu, tapi ditambah tahun sekarang itu berapa ratus tahun ini rumah ini juga. Itu kan wisata, ikon wisata, apa cagar budaya, ini masukkan cagar budaya, sayang lah. Makanya anak-anak sekarang dijahili, harusnya dilestarikan, jangan dijahili, dicopotin, digamarin, bahasa dengan bahasa apa, brige dengan bahasa apa, TCW, nah ya dicontrang-contreng lah, seharusnya diutuh, dimulainya. Makanya ke dinas pariwisata kami mengharapkan lah untuk budaya cagar budaya seperti ini, bangunan cagar budaya seperti batu-batu ini dibudayakan lagi. Generasi penerus bangsa wajib mengetahui perjuangan para pahlawan terdahulu, para pemuka agama, dan juga para karuhun terdahulu ikut peran serta memerdekakan bangsa Indonesia tahun 45 itu. Jangan ketika kita sudah merdeka, lalu kita tidak bisa melestarikan peninggalannya mendahulunya dan sebagainya, sehingga generasi penerus bangsa kedepannya akan lupa akan arti prasejarah tersebut. Semoga video ini bisa didengar oleh beberapa beliau-beliau yang pejabat-pejabat yang ada di pusat ya. Khususnya untuk Bapak Menteri Sandiaga Uno. Betul, Bapak wisata lah ya, itu Bapak lebih tahu para wisata Indonesia. Ini tolong Pak Sandiaga, ini di Kabupaten Subang terletak di Desa Cupunagara, Bukanagara. Ini ada prasejarah zaman dahulu. Ini gedung tua, ada guha. Tolonglah dilihat, dikunjungi dan ikut dilestarikan gitu, supaya lestari. Benar. Oke. Nah, sahabat ruang langkah di mana kalian berada, kita tadi sudah menelusuri mulai dari depan sampai dalam sampai belakang, baik dari sisi luar maupun sisi dalam. Nah, jadi mungkin mengeksplor kita di malam hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut di part berikutnya. Tentu masih di wilayah sekitaran sini. Kita akan napak tilas. Kita akan buka sejarah-sejarah yang masih terpendam dan tersimpan, yang mana banyak kaula muda maupun banyak generasi penerus bangsa yang belum mengerti tempat-tempat yang penuh dengan nilai sejarah ini. Seperti itu. Tidak usah lama-lama. Kita mau ngopi-ngopi dulu, mau santai relax dulu. Kita ngopi-ngopi dulu, santai dulu. Oke, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes.